Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita di akhir pekan. Mari kita bersatu hati dan kita sepakat dalam pujian penyembahan. Kita mengucap syukur untuk hari demi hari yang telah kita lewati. Dan selayaknya kita di tengah-tengah dunia yang semakin banyak berita-berita yang bisa membuat kita gentar, kita dekat dengan Tuhan. Tidak ada ruginya kalau kita dekat dengan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam pujian penyembahan di Menara Doa channel AGCC GBT Kudus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa di surga buat hari demi hari yang telah kami lewati, dan di akhir pekan ini kami mengucap syukur buat karyamu, pemeliharaanmu, penyertaanmu, perlindunganmu, kesempatan yang masih kau berikan kepada kami. Kami saat ini ingin satu hati dan sepakat dengan sama saudara-saudara pendoa-pendoa yang setia mengikuti channel AGCC GBT Kudus melalui program Menara Doa ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kami, dan kami sudah melihat banyak sekali mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang itu mustahil bagi kami, apa yang tidak pernah kami dengar dan tidak pernah timbul dalam hati kami, semuanya Engkau sediakan dalam hidup kami. Kami ingin semakin hari semakin lekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kuduskan, sucikan kami, layakkan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya Roh Kudus memampukan kami, segala kuasa roh jahat kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami benar-benar 100% kami full menerima urapan dan kuasa-Mu melalui doa pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang sehati sepakat dalam pujian penyembahan. Mari kita aminkan bersama. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita memuji nama Tuhan. Saat kita hancur hati, saat Bapak Ibu sedang ada di dalam suatu situasi kondisi titik terendah, mari kita datang kepada Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan Dia adalah Tuhan yang menampung segala tangisan kita. Air mata kita di dalam kirbatnya, dan setiap hati yang hancur datang kepada Tuhan tidak akan pernah Dia tolak. Puji nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saat kami sedang dalam suatu kondisi di titik terendah hidup kami datang kepadamu dan Kau memberi kekuatan kepada kami, memberi penghiburan yang manusia tidak dapat berikan kepada kami, karena penghiburan sukacita itu hanya berasal dari diri-Mu ya Tuhan, yang mengalir dalam hati kami. Kami percaya janji-Mu. Saat ku hancur hatiku datang padamu, Kau berikan kekuatan dan penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku, Kau beri kemenangan Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang membuatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku
berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Saat ku hancur hatiku datang padamu, Kau berikan kekuatan dan penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku, Tuhan. Amin. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku, Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat kita tidak mengerti firman Tuhan yang mana, saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku, Kau kabang, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku, Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Berseru pada Tuhan, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku, Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Raja Daud menulis dalam salah satu mazmurnya bahwa Tuhan menjamin hidup kita setiap hari. Tuhan menanggung hidup kita, sehingga terciptalah lagu-lagu yang memberi kekuatan penghiburan dalam kehidupan kita, bahwa Dialah jaminan hidup kita. Jangan takut, jangan gentar. Saat kita
ada di lembah kekelaman, di titik terendah sekalipun, Dia tetap ada, selalu ada. Dia selalu ada, menolong kita, memberi kekuatan, memberi penghiburan. Katakan kepada Roh Kudus, Roh Kudus, tambahkan imanku untuk aku semakin percaya. Segala sesuatu yang tidak dapat aku lihat secara jasmaniku, mata jasmaniku, aku percaya Yesus selalu menolong aku, memberi kemenangan, menopang aku. Naikkan pujian penyembahan bagi Dia. Haleluya. Kau Tuhan yang menjamin hidup kami, Kau yang memberi kemenangan, kami percaya. Kami percaya Engkau Tuhan, kekuatan yang daripadamu itu sungguh ajaib. Haleluya. Kami bersyukur Kau menghendaki kami sebagai anak-anak Tuhan yang lebih daripada pemenang. Untuk itu saat kami mempercayakan hidup kami kepadamu, Engkau akan membuat kami meraih kemenangan demi kemenangan yang mungkin bagi kami sebelumnya itu mustahil, karena kami dalam keadaan yang lemah. Tetapi saat kami menyerahkan hidup kami kepadamu, tidak ada yang mustahil. Air mata dapat Kau ganti sorak-sorai sukacita. Kami memuji nama-Mu, Engkau Tuhan kami yang ajaib. Dahsyat perbuatan-Mu Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Naikkan penyembahan bagi Dia, bermazmur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Bagi-Mu segala pujian. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena Engkau selalu menyertai kami melewati semua. Kau yang layak dipuji Tuhan. Engkau setia, janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu Tuhan tidak pernah terlambat. Engkau Tuhan yang menepati semua janji-Mu. Kau yang menanggung, menjamin kehidupan kami. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih. Haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang layak.
Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur, Engkau sangat berharga bagi kami, dan kami pun sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Kaulah jaminan hidup kami. Seringkali kami tidak mengerti jalan-jalan-Mu, tetapi kami bersyukur firman-Mu adalah pelita yang menerangi setiap jalan hidup kami. Firman-Mu itu yang memberi terang dalam hidup kami, untuk kami dapat mengerti segala jalan-jalan-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Amin. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Amin. Serahkan diri genapi karya-Mu. Amin. Jadikan kami Tuhan, serahkan diri genapi karya-Mu. Biarlah kami adalah murid-murid-Mu yang menggenapi karya-Mu di muka bumi ini. Terus pimpin hidup kami Bapa, supaya kami dapat menjadi serupa sesuai dengan teladan Kristus. Terimalah pujian kami pada siang hari ini menjadi suatu pujian yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya saat kami menyerah dan percaya kepadamu, Engkau akan berkarya di dalam hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami benar-benar memancarkan terang-Mu di tengah-tengah dunia ini yang gelap. Pakai kami sesuai dengan talenta yang Kau percayakan pada kami, supaya kami lebih hari, hidup kami lebih memancarkan terang-Mu. Lewat doa kami, lewat pujian kami, firman-Mu berkata, barang siapa meninggikan namaku, mengatasi langit dan bumi, maka
Kuasa-Mu akan menarik banyak jiwa untuk melihat terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa. Terimalah pujian kami pada siang hari ini menjadi suatu pujian yang menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap untuk mendengar firman Tuhan, mari kita aminkan bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, pada hari ini bacaan Alkitab kita ada di 2 Timotius pasal 3, 4 dan 1 Titus pasal 1. Mari kita belajar merenungkan firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, kita tidak pernah belajar, cuman hanya dengar saja tanpa kita merenungkan, tanpa kita melakukan, maka apa yang kita baca Alkitab itu akan menjadi suatu buku yang tidak ada artinya. Alkitab adalah buku petunjuk hidup kita. Mulai dari kita dilahirkan sampai pada akhirnya kita meninggalkan dunia ini, bahkan sampai cerita surga dan neraka dan kerajaan 1000 tahun damai. Itu semuanya sejarah manusia ada di Alkitab. Untuk itu sangat rugi kalau Bapak Ibu Saudara melewatkan pembacaan firman Tuhan. Mari kita baca di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sebagai pembuka. Saya akan bacakan ayat ini, pasal 1 dan 2. Pasal 4 ayat 1 dan 2. Di hadapan Tuhan dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi firman Tuhan dengan tegas mengatakan, di hadapan Tuhan Bapa, ya, ada namanya Yesus Kristus, dialah anak tunggal Bapa yang akan menghakimi orang yang hidup maupun yang mati. Bayangkan saudara, hakim di dunia hanya menghakimi orang yang hidup, tidak mungkin dia menghakimi orang yang sudah meninggal. Tetapi baik kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang, kematian, itulah Yesus punya kuasa, diberi kuasa untuk menghakimi manusia. Dan di sini Rasul Paulus berpesan, saya lanjutkan. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Rasul Paulus mendapat hikmat, mendapat wahyu dari Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus. Rasul Paulus diberi mandat untuk berpesan kepada jemaat-jemaat. Dan pada saat ini kita membacanya, mari kita responi dan kita berikan perhatian yang penuh ya, bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab ini 2000 lebih tahun yang lalu sampai sekarang itu masih relevan, karena ini adalah buku petunjuk ya Bapak Ibu. Rasul Paulus melalui tuntunan Roh Kudus dipakai Tuhan untuk berpesan kepada kita. Dia berpesan dengan sungguh-sungguh demi pernyataan yang Tuhan berikan kepada dia dan demi kerajaan surga yang menjadi tujuan akhir hidup kita. Saya lanjutkan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Pesan firman Tuhan, beritakan firman, siap sedia. Tugas kita memberitakan firman. Mungkin kita tidak bisa memberitakan firman seperti pengkhotbah hamba-hamba Tuhan. Saudara bisa share melalui sosial media. Mungkin link-link di mana Bapak Ibu pernah mendengar atau menara doa ini, Bapak Ibu menerima link. So Bapak Ibu bisa share di sosial media, di status WA Bapak Ibu, Facebook, Instagram. Kemudian apapun yang Bapak Ibu terima, dengar, Bapak Ibu download lagu, apapun itu tentang hal-hal rohani, bagikan. Itu sama aja kita membagikan, memberitakan firman. Dan kemudian tugas kita memberitakan firman, kemudian dalam diri kita harus siap sedia. Jangan sampai kita lalai dengan diri kita sendiri. Baik atau tidak baik waktunya, kita harus memperhatikan diri kita sendiri. Kita tahu tugas kita sebagai tugas amanat agung memberitakan firman, baik waktunya yang baik atau tidak baik, kita tetap harus siap sedia.
kemudian menyatakan yang salah. Kalau kita melihat keluarga kita ada yang salah, ditegur, dinasihati. Kita hamba-hamba Tuhan, dipakai Tuhan, diberi mandat untuk menegur, untuk menasihati jemaat lewat firman Tuhan. Kalau ada jemaat yang tersinggung dengan hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, itu baik. Karena firman, jangan keraskan hatinya. Karena firman Tuhan berkata, pada hari ini kalau aku mengetuk pintu, kalau Bapak Ibu mendengar firman Tuhan dan itu hati Bapak Ibu terketuk itu, pintu yang diketuk itu sakit ya. Nah, firman Tuhan katakan jangan keraskan hatimu. Buka hati, buka pintu hati, terima firman itu. Jangan keras, jangan marah. Karena firman yang disampaikan itu benar-benar firman untuk mengubah kehidupan kita semua. Untuk itu asal hamba Tuhan itu tidak sebut nama, tidak secara langsung di atas mimbar menunjuk Bapak Ibu Saudara. Jangan tersinggung, terima firman itu, buka hati dengan kerendahan hati. Karena firman itu memang berisi teguran, nasihat, supaya kita berubah, supaya kita sadar, bangun dari tidur. Karena mungkin kita selalu lama dengan kenyamanan, dengan hal-hal yang ada di dunia ini kita terlena. Dan itu firman itu menegur supaya kita sadar bahwa hidup ini sementara. Ada kehidupan yang lebih kekal dan itulah Yesus Kristus yang akan menghakimi kehidupan kita. Baik kita saat kita hidup maupun saat kita sudah meninggalkan dunia ini. Untuk itu mari kita siap sedia waspada. Nah, kemudian saya lanjutkan 2 Timotius, saya loncat ya di ayat pasal depannya, pasal 3 ayat 1. Mengapa Rasul Paulus itu setelah dia menulis bla 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 di pasal 3, terus Rasul Paulus tadi menulis beritakan firman, siap sedia baik atau tidak baik. Nah, mari nyatakan apa yang salah, tegur dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran, dengan pengajaran firman yang kita ajarkan. Hamba-hamba Tuhan mengajarkan firman dengan kesabaran. Artinya apa? Kalau ada jemaat Tuhan enggak mau nurut, ya sudah, didoakan. Enggak bisa nurut malah melawan. Mari kita hamba-hamba Tuhan tuh benar-benar harus meminta kesabaran dari Tuhan. Enggak mau nurut, kita ini sebagai penyampai Tuhan, penyampai firman Tuhan, kalau enggak nurut yang rugi itu bukan kami, tetapi jemaat Tuhan kalau enggak mau nurut. Ya, makanya seringkali kami ngelus dodo, sabar. Kita maksudnya baik, menasehati, menegur dengan penuh menegurnya tidak jarang ya, ada hamba Tuhan yang menegur dengan semena-mena, itu jarang. Menegur dengan sesuai ajaran firman Tuhan. Mari kita terima dengan hati yang penuh dengan kerendahan hati. Karena apa? Di pasal 3 ayat 1, ketahuilah pada hari-hari terakhir, kita ini ada di hari-hari yang terakhir. Akan datang masa yang sukar. Ya, saudara sukar, memang sekarang ini masa-masa sukar. Semua pebisnis, orang-orang yang mau berbisnis itu masih pikir-pikir dengan keadaan situasi dunia saat ini, saudara. Perang dagang, perang pajak ya antara Amerika dengan Cina itu berdampak ke seluruh dunia. Orang-orang yang memiliki uang, mereka tidak berani untuk menginvestasikan sesuatu yang masih belum pasti. Mereka masih menunda, mereka daripada nanti invest kemudian rugi, wah sudah gak punya apa-apa. Nah, saat ini banyak orang itu istilahnya main aman ya saudara. Karena tahu kondisi dunia ini tidak menentu, harga emas saja sudah mau mencapai 2 juta. Itu sesuatu yang fantastis saudara. Coba tahun lalu saja masih 1.300.000, 1.200.000. Dalam beberapa bulan begitu cepatnya. Itu melebihi, itu rekor yang tercepat melesat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya 15 tahun yang lalu emas itu tetap bertahan, 20 tahun yang lalu emas itu masih harganya tetap gitu ya, stabil. Kemudian melonjak pun enggak melonjak langsung duet gitu ya saudara. Nah kita harus sadar kita ada di dunia dan
hari terakhir dan masa-masa yang sukar. Mungkin kita bukan seorang yang pebisnis atau kita cukup apa adanya, sederhana, kita puas. Tapi ketahuilah kita punya anak dan cucu, ya saudara. Untuk itu tugas kita sebagai orang tua, kita berdoa, kita memberi nasihat, kita memberi teguran kepada generasi anak muda yang ada di bawah kita, supaya mereka nanti siap menghadapi segala sesuatu yang lebih sukar lagi. Dan dikatakan apa saudara? Manusia mencintai dirinya sendiri. Keadaan dunia saat ini, manusia itu mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Hamba uang itu apa? Uang itu yang memperbudak, bukan kita yang memperbudak uang, tapi uang itu yang menjadi tuan, yang memperbudak kita. Kita enggak berani berbuat apa-apa terhadap uang kita. Mau uang kita untuk pelayanan, untuk menabur, kita rasanya enggak berani karena uang itu yang menjadi tuan. Coba kalau kita yang menjadi tuan atas uang itu, kita akan dengan mudah memakai uang itu dengan percaya firman Tuhan. Barang siapa menabur pasti dia akan menuai. Dan hari-hari ini banyak orang cinta dan menjadi hamba uang, cinta akan dirinya sendiri. Tidak peduli dengan keadaan dunia ini, tidak peduli dengan keadaan bahwa gereja perlu memberitakan Injil, itu ada harga. Ya saudara, contohnya saudara, sebentar lagi gereja AGCC akan mengadakan Semarak Merah Putih. Gereja perlu dana, dan itu untuk membantu orang-orang yang lemah, untuk menjangkau banyak jiwa, untuk mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Kalau kita hanya mencintai diri kita, kita menjadi hamba uang, pasti kita tidak akan rela untuk berbagi, untuk bermurah hati. Ya saudara, kemudian mereka akan membual dan menyombongkan diri. Wah, zaman sekarang adalah zaman flexing. Banyak orang membual, menunjukkan kemewahannya, menunjukkan kesuksesannya. Ternyata ujung-ujungnya itu ada banyak konten-konten menipu, ya saudara. Dan itu membuat orang yang melihat, waduh, terpancing ke trigger ya untuk bisa seperti yang dia lihat. Sehingga banyak hal yang digunakan manusia supaya dirinya cepat kaya. Dia menyombongkan diri dengan flexing tayangan-tayangan, konten-kontennya yang menunjukkan kemewahan, ya saudara. Kita bisa melihat ternyata ujung-ujungnya penipuan, ya saudara. Dan mereka akan menjadi pemfitnah. Zaman sekarang ini saling menjatuhkan, saudara bisa melihat di sosial media. Begitu luar biasanya, ya. Untuk itu mari kita jadi anak-anak Tuhan, jangan sampai kita jatuh di dalam dosa menyombongkan diri, dosa yang membual, ya saudara, memfitnah, apalagi menjadi hamba uang, mencintai diri kita lebih daripada mencintai Tuhan dan sesama. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Aduh, hari-hari ini kita banyak mendengar anak membunuh orang tua. Begitu dunia ini begitu gelap, saudara ya. Rasa hormat anak-anak terhadap orang tua, bukan hanya orang tua secara lahiriah, maksudnya orang tua kandung. Orang-orang yang lebih tua itu zaman sekarang sudah sangat darurat, ya saudara. Darurat hormat orang tua. Mari kita didik anak-anak kita agar mereka panjang umur dan bahagia. Ajak didik mereka untuk menghormati orang-orang yang lebih tua. Bagaimana cara berbicara, cara bersikap, dan tidak tahu terima kasih. Ya, dulu waktu belum apa-apa minta bantu doa, mungkin ada yang menolong, menampung. Tapi setelah sudah jadi orang, istilahnya udah sukses, udah kaya raya, lupa dan tidak tahu terima kasih. Dia menganggap, makanya Tuhan Yesus menulis di dalam Keluaran, ya. Kalau kamu mengingatkan orang Israel, kalau kamu sudah masuk di Kanaan dan kamu menempati rumah-rumah yang istilahnya rumah-rumah yang dibangun dengan secara permanen, kamu memiliki kebun anggur, jangan sampai kamu sombong. Ingatlah dulu kamu itu budak di Mesir. Jangan kamu sombong, kamu bisa kaya raya, kamu bisa memiliki semua itu karena tangan Tuhan. Karena ada nabinya
Musa yang berdoa, ada hamba-hamba Tuhan yang berdoa menaikkan syafaat kepada Tuhan untuk umat Israel agar Tuhan memberkati. Jangan pernah lupa, jangan menjadi manusia zaman sekarang, akhir zaman ini tidak tahu terima kasih dan tidak peduli agama. Banyak orang saat ini agnostik, ya, tidak beragama. Karena menganggap agama itu sesuatu yang berat. Apalagi kekristenan, jangan ini, enggak boleh ini, enggak boleh ini, enggak boleh ini. Rasanya berat. Ya memang saudara, untuk masuk kerajaan surga itu harus pikul salib. Berat, ada dua pilihan setelah kematian yaitu hidup kekal, surga atau neraka, hanya dua. Makanya banyak orang yang agnostik, ya enggak beragama. Karena mereka enggak ngerti hal ini. Makanya ada lagu, di dalam dunia ada dua jalan, lebar. Kalau pengen sesuatu yang bebas, tidak ada aturan, tidak bertuhan, tidak beragama, ya itu masuk dalam jalan lebar. Tapi ujungnya di mana? Pasti kematian kekal. Tetapi ada jalan yang sempit, sempit ya saudara. Tapi ujungnya menuju surga, kehidupan yang kekal. Karena surga itu sesuatu yang mahal, destinasi yang mahal. Dan kemudian mari kita lanjutkan lagi, ya, tidak tahu mengasihi, tidak ngerti mengasihi itu apa. Yang penting aku bahagia, yang penting aku kalau bisa balas-balas. Ya, itu yang terjadi saat ini dunia begitu kejam ya saudara. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, ya, tidak dapat mengekang diri, lebih cepat berkata-kata daripada mendengar. Tidak dapat mengekang perkataan, ya saudara. Mari kita mulai minta Roh Kudus untuk kita semakin hari ditambahkan roh mengasihi. Biarlah damai sejahtera ada di dalam hidup kita. Mari kita jangan sampai jatuh menjelek-jelekan orang. Kalau orang itu tidak pernah bersalah pada kita, tapi karena kita terpancing omongan orang lain kemudian kita ikut menjelek-jelekan. Itu dunia saat ini kan begitu saudara. Tidak kenal artis siapa, kenal dekat dia tidak tahu tatap muka secara langsung, hanya lihat lewat sosial media. Begitu ada orang yang berkomentar negatif, ikut-ikutan menjelek-jelekan, menghina, menghujat. Itu yang terjadi manusia di akhir zaman ini. Benar apa yang ditulis di 2 Timotius ini. Kemudian garang, mudah marah, mudah tersinggung, tidak suka yang baik. Memang untuk berbuat baik itu enggak enak, pikul salib. Paling enak itu berbuat jahat, ya saudara. Emang enak itu berbuat jahat, bisa melampiaskan kemarahan, bisa membalas, itu puas. Memang awalnya puas, tapi akhirnya pasti sakit. Pasti enggak enak, pasti karena dosa itu bagaikan ikatan. Tetapi saat kita memiliki kasih, kita dimerdekakan. Memang rasanya awalnya enggak enak, tapi kalau kita bisa mengampuni, mengasihi, kita bisa berbuat baik, itu damai, itu sejahtera, itu sukacita, ya Bapak Ibu. Kemudian suka berkhianat, wah itu sudah jadi makanan di dunia ini, gampang berkhianat, nusuk dari belakang, berbalik arah. Yang dulunya mendukung akhirnya seperti zamannya Tuhan Yesus. Yang awalnya menyanjung-nyanjung, Hosana, Hosana, Tuhan Yesus disambut masuk Yerusalem dengan keledai dipakai daun palem, Hosana. Enggak berapa lama mereka menunjuk Yesus berkhianat, salibkan dia. Itu yang terjadi. Jangan sampai kita jatuh di dalam dosa, suka berkhianat. Mari kita belajar setia kepada Tuhan, setia kepada orang-orang yang baik kepada kita. Jangan ada iri. Mengapa sih orang itu berkhianat? Karena iri, karena tidak senang, karena terpengaruh juga. Orang-orang yang iri kemudian mempengaruhi, kemudian ikut terpengaruh, ya. Tidak pikir panjang, sumbu pendek. Itu yang terjadi akhir zaman. Orang itu pikirannya pendek sekali. Tidak mau tenang, tidak mau berpikir panjang, tidak mau merenung, sumbu pendek. Baru lihat judul sudah berkomentar yang enggak.
belagak tahu, sok tahu, wah sotoy saudara. Itu benar-benar wah dinasihati firman Tuhan, dengar firman Tuhan, wah sudah ngerti padahal baca Alkitab sampai selesai dari Kejadian Wahyu aja enggak pernah, tapi sok tahu ya, malah ngajari hamba Tuhan ya. Luar itu parah sekali ya, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Wah nuruti egonya, nuruti hawa nafsunya daripada menuruti apa kata firman. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka secara lahiriah. Kasat mata mereka rajin ke gereja, ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah orang itu. Jadi kita menjauhi orang itu enggak dosa loh saudara. Kalau orang itu memberikan pengaruh yang buruk bagi hidup kita, untuk supaya kita ikut benci pada orang lain, supaya kita ikut berkhianat, supaya kita ikut melawan orang lain, supaya kita melawan firman Tuhan, kita melakukan tadi yang saya sudah sebutkan. Kalau kita berteman pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Kita tahu ada orang-orang yang berhati buruk ya saudara, memiliki karakter buruk. Jauhi walaupun mereka satu gereja, mereka menjalankan ibadah. Karena orang-orang yang demikian kalau kita, aku kadang-kadang manusia itu, orang Kristen itu melebihi Tuhan. Karena kamu harus mengasihi. Tuhan yang kasih aja melihat orang Farisi tidak mau dekat Tuhan Yesus. Orang Farisi yang penuh dengan kejahatan, Farisi yang penuh dengan kebencian. Tuhan Yesus tidak pernah mau akrab-akrab dengan orang Farisi. Tuhan Yesus menjauh. Karena itu bisa mempengaruhi seperti ragi. Makanya firman Tuhan katakan, Tuhan mengingatkan murid-muridnya. Hati-hati dengan ragi orang Farisi. Kalau kita berteman dengan orang-orang rohan yang beribadah ke gereja, tapi orang-orang itu membagikan ragi, ya rugi sendiri, kita pasti akan terkamiri. Untuk itu kita harus memisahkan diri. Jangan takut kita dianggap tidak punya kasih atau apa. Yang penting kita jangan sampai terkontaminasi. Karena urusan hidup itu pribadi demi pribadi, yang menghakimi kita Yesus Kristus Tuhan, bukan orang lain. Untuk itu mari di akhir zaman ini kita semakin waspada, kita siap sedia, kita selalu mengikuti aturan firman Tuhan, kita beritakan firman Tuhan, dan mari kita semakin hari semakin melakukan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih buat firman-Mu, dan ajarlah kami dan ubah hidup kami supaya kami tidak memiliki perilaku-perilaku manusia zaman sekarang, tapi biarlah kami memiliki buah-buah roh mengikuti teladan Kristus, dan sehingga hidup kami semakin hari semakin diubahkan menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini. Mari kita akan berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya menara doa kami adalah menara doa yang diberkati Tuhan. Ada kuasa saat kami mencari kerajaan-Mu terlebih dahulu. Apapun yang menjadi kekurangan kami, Engkau akan menambahkan hal-hal yang baik, berkat-berkat yang bertambah-tambah sehingga hidup kami dapat menjadi berkat, diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Bentar kami akan lanjutkan aktivitas kami dan kami berdoa untuk ibadah minggu di gereja-gereja di seluruh dunia. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah. Biarlah saat atmosfer dunia ini dipenuhi dengan puji-pujian, maka kuasa-Mu yang luar biasa, nama-Mu akan menarik banyak jiwa untuk mengenal terang-Mu yang ajaib dan menjadi murid-murid-Mu. Terima kasih Bapak, urapi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani guru-guru sekolah minggu di semua gereja, juga di gereja lokal kami, Amazing Grace Community Church, Gereja Bethel Tabernakel Kota Kudus. Tuhan berkati, urapi kami semua, dan biarlah kami semua dijaga, diproteksi dengan kuasa darah Yesus, supaya kami tidak
terhamiri oleh ragi-ragi dunia, untuk kami semakin hari semakin mengerti hidup kami adalah berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Mari angkat tangan kedua belah tangan Bapak Ibu Saudara. Berkati dalam nama Bapa kami Yahweh melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami sembah satu-satunya. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Roh Penghibur, Penolong yang memberi kami damai sejahtera dan menuntun dan memberi hikmat pada kami. Turun di dalam atas kehidupan kami. Tangan-tangan kami diberi kuasa untuk kami mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sehingga hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu. Kami terima berkat-berkat-Mu yang ajaib dalam hidup kami, dalam keluarga kami, jasmani rohani. Engkau buat kami semakin bertambah-tambah, berlimpah-limpah untuk menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu, nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu ini, dan kita semua yang diberkati Tuhan, mari kita aminkan bersama-sama. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Kita kembali besok Senin, besok hari Minggu Bapak Ibu dapat beribadah di gereja lokal, dan Bapak Ibu bisa mengikuti setelah ibadah, mengikuti kembali ibadah di live streaming, siaran tunda, supaya Bapak Ibu semakin hari dipenuhi dengan hal-hal rohani. Pukul 8 pagi ya Bapak Ibu, kita kembali lagi di program Menara Doa Senin, besok Senin. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Shalom.